Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan Bible Everyday, puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari Kitab Hosea pasalnya yang ke-7. Nah, dalam dunia ini ada dua penelitian tentang hewan yang katanya sebagai hewan yang setia. Nah, yang pertama adalah merpati. Merpati dikatakan adalah hewan yang setia. Nah, kalau di pernikahan-pernikahan kita bisa lihat ya, ada simbol-simbol merpati yang dilepaskan, ada juga undangan yang ada gambar merpatinya, karena katanya merpati ini yang setia. Nah, ada hewan yang berikutnya, yaitu buaya ya. Nah, kalau kita lihat ya, dalam adat Betawi, kalau ketika melamar itu harus ada roti buaya, karena katanya sesuai penelitian, buaya ini adalah tipe yang setia juga. Tetapi kalau kita lihat ya, kalau orang yang tidak setia dilambangkan dengan buaya darat begitu. Tetapi ada juga penelitian kalau merpati yang dikurung di dalam kandang ada 2 betina, 1 jantan, ternyata 2 betina ini bisa menghasilkan telur dari 1 jantan. Itu sesuai penelitian. Nah, dalam kitab Hosea pasal yang ke-7 ini, kalau kita baca dalam ayat yang ke-11, Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal, dengan memanggil kepada Mesir, dengan pergi kepada Asyur. Nah, Efraim, kata Tuhan, dilambangkan sebagai merpati yang tolol ya. Merpati yang tolol dalam arti merpati yang tidak setia ya. Merpati yang tidak setia, dia mencari pertolongan tetapi dia pergi ke Asyur dan dia pergi juga ke Mesir. Nah, dalam arti adalah Efraim telah ditebus sebenarnya dengan darah yang mahal. Maksudnya Efraim telah dipanggil Tuhan ya, bersama dengan Allah melewati banyak hal Efraim, tetapi dia mencampur baurkan ya kehidupannya karena ingin minta pertolongan dalam bidang keagamaan, kenegaraan atau pemerintahan. Efraim ini atau Israel pergi minta bantuan kepada Mesir dan Asyur. Dan akhirnya apa? Ketika mereka minta bantuan, mereka harus menyembah Allah-Allah lain ya, Allah Asyur, Allah orang Mesir, mereka harus sembah, ikut-ikutan, terikut dengan adat yang ada. Nah, dalam kehidupan kita ini menjadi pelajaran, jangan sampai kita jadi merpati tolol. Ini kata yang sangat kasar ya. Siapa sih yang mau dibilang tolol, bodoh? Nggak ada orang yang mau dibilang bodoh ya, tolol dan lain-lain, tidak mau. Tetapi Tuhan menegaskan ini. Ini orang-orang yang tolol, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang telah diselamatkan, menggambarkan zaman sekarang kita telah diselamatkan, kita telah ditebus, tetapi kita masih mencampur baurkan dengan hal-hal duniawi. Kita masih minta pertolongan dalam bentuk duniawi, ya, mengandalkan cara-cara dunia untuk menyelamatkan mungkin ekonomi kita, keluarga kita, kesehatan kita dan lain-lain ya. Contohnya ke dukun dan masih banyak hal lagi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan Rasul Paulus menegur jemaat yang ada di Galatia. Kenapa kamu sebodoh itu? Kamu telah memulainya dengan roh, tapi mengakhirinya dengan daging. Rasul Paulus juga bilang sebodoh itu ya, memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Ya, ini seperti zaman sekarang. Jangan sampai kita telah sadar, kita terima Yesus Kristus sebagai juru selamat, kita terima kasih setianya, penghapusan dosanya ya, kita terima pengorbanannya, tetapi ujung-ujungnya akhir-akhirnya juga kita minta bantuan kepada duniawi dengan cara-cara duniawi. Tuhan bilang kita seperti merpati tolol. Bahkan Rasul Paulus bilang kamu seperti orang bodoh, mengawali dengan roh, mengakhiri dengan daging. Biarlah kita tetap setia, belajar setia. Orang Israel tidak setia pada waktu itu, tapi belajarlah kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita mau setia karena kita percaya Yesus telah menebus kita dengan darah yang mahal, menebus kita. Dan apa yang Dia lakukan, kita harus hargai, kita harus setia kepada Tuhan Yesus. Haleluya.